Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini di tanggal berapa ini? 19 Rabiul Awal ya. 19 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, bertempatan dengan tanggal 14 Oktober tahun 2022. Kita qadarullah atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesempatan, sehingga Allah kuatkan kita untuk bisa bangun pagi hari, kemudian melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Diringankan itu sebuah nikmat yang patut kita syukuri, sehingga kita bisa sampai di sini, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Innal qur'ana fajri kana mashhuda." Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya matahari atau gelapnya malam, datangnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Apa Mas Andi? Enggak kayak. Jadi kenapa sholat subuh ini kok terkesan dipisah? Sholat dari mulai pagi sampai dengan datang malam. Tapi di sini kemudian Allah istimewakan sholat subuh dipisah dengan kata-kata dan laksanakan pula sholat subuh. Dan sungguh sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah istimewanya sholat subuh, gitu ya. Oleh karenanya patut bersyukur setiap kita sholat subuh ada malaikat yang menyaksikan ketika kita sedang sholat. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya ketika subuh ini bergantian, malaikat menjaga antara malam dan siang, sedang bergantian gitu ya. Yang satu lagi turun dan yang satunya naik, menyaksikan semua. Malaikat baik itu yang turun dan akan naik itu menyaksikan semua. Oleh karenanya, masya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah, sholat subuhnya terjaga secara berjamaah, itu akan menjadi hitungan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilaporkan oleh malaikat-malaikat Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pagi hari ini kita akan coba membahas, karena ini masih bulan Rabiul Awal, kenapa kita harus
Rasulullah SAW. Kenapa harus kita paksakan kita mau tidak mau harus cinta kepada Rasulullah SAW? Dan bagaimana cara menumbuhkan kecintaan tersebut? Dan hanya karena dengan cara kita kenal Rasulullah SAW, maka kita akan lebih mengenal siapa Tuhan kita. Seperti itu. Maka saya kasih judul, kita akan coba membahas tentang tema peta jalan ma'rifatullah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai analoginya, ketika kita akan menuju ke tempat yang belum pernah kita kenal, hanya dikasih petunjuk saja. Mas Andi sudah pernah ke Amerika? Belum, gitu ya. Kalau disuruh ke sana sendiri, nggak dikasih petunjuk apa-apa, nyampe nggak kira-kira? Enggak. Nah, bisa aja nyampe, nganar nggak tahu kapan nanti nyampe juga, tahu kapan waktunya. Apa yang dibutuhkan? Misalnya ketika nggak usah jauh-jauh ke Amerika lah. Ada, saya pernah punya cerita. Pertama kali saya dapat SK itu di Tanggamus. Namanya di wilayah Kecamatan Kelumbayan. Di sana. Sudah ada yang pernah sampai sana? Ya. Sudah ya. Nah, awal pertama saya itu menerima SK di sana, bagi SK di Kota Agung. Saya lihat ini Kelumbayan di mana? Saya tanya sama orang yang asli di situ, daerah Kota Agung lah ya gitu. Katanya rumahnya daerah situ. Ini di mana ini? Oh, nggak tahu saya. Di mana Kecamatan Kelumbayan? Saya sudah berpikir, Masya Allah ini jauh betul jelas ini. Orang Tanggamus saja nggak tahu nih Kecamatan Kelumbayan. Anda sudah berpikir, jangan-jangan di pulau ini begitu. Kemudian dengan berbekal peta, ngelihat peta Sumatera, peta Lampung ini, oh di sini Kelumbayan, pas kalau Sumatera ini. Nah begini ya, agak sedikit menjorok. Nah pas menjorok ke yang sedikit inilah di situ di uncuknya, apa di ujungnya di situ itu. Ternyata di dalam peta pantai, pinggir pantai. Ditelusuri akhirnya itu, bermodal terus ada kawan di orang Parda Suka, saya ajak ke sana. Udah pernah ke sana? Belum. Tapi ancer-ancernya tahu, oke jalan. Hanya bermodal peta itu, Masya Allah. Perjalanan sampai ke sana akhirnya nyampe juga, tapi luar biasa. Setiap di atas gunung mau turun lagi, mau kemana nak? Ini mau ke Kelumbayan. Kenapa lewat sini? Ini susah jalannya, dilewatin kayak gini, nggak pernah dilewatin. Sudah kandung sampai Bawang sana sampai kiloan, Masya Allah luar biasa lewat sana jalannya dulu. Tahun 2010 waktu itu. Sampai nyebrang kali, dalam motor dihajar aja. Sampailah berangkat pagi, sampai sana sore sekitar 3:30. Saking karena belum kenal medan. Ketika sudah kenal medan baru. Begitupun peta jalan ma'rifat, mengenal ma'rifatullah, gitu ya. Berawal bermulai dari mana? Sesungguhnya rukun iman itu, iman ada berapa rukun iman? 5. Ada berapa? 6. Ada 6 ya. Yang 5 itu rukun Islam ya. Awalnya rukun iman itu cuma ada 2. Hanya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu saja. Tapi bagaimana ketika kita sudah mengimani Allah, kemudian akan bisa mengimani hari akhir ketika tidak ada yang bisa menuntun kita ke sana. Gitu ya. Maka kemudian adanya, ada malaikat, iman kepada malaikat. Terus sama siapa kita hidup di sini, malaikat nggak kelihatan. Iman kepada Nabi atau Rasul. Inilah para pembawa wasilah yang sampai kepada kita cara bermakrifat kepada Allah.
Habis iman kepada Rasul, iman kepada membawa kitab Allah Subhanahu wa taala. Habis itu iman kepada hari kiamat. Gitu ya. Baru qada dan qadar. Hari kiamat dan qadar ini merupakan iman kepada hari akhir. Untuk sampai ke situ seperti apa? Nah, perlu peta. Sama seperti analogi tadi, seperti kita analogikan, kita mau pergi dalam sesuatu yang belum kita kenal atau kita asingkan. Maka ada peta jalan makrifat yang ulama sebut sebagai namanya Haikal Ma'arif. Nah, ini coba kita nanti hafalkan bersama ya, sebelum kita jelaskan satu persatu. Haikal Ma'arif. Ulangi apa namanya? Haikal Ma'arif. Kita ikuti yuk bareng-bareng. Ahad Zatullah, Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Nah, sudah pernah saya jelaskan belum? Belum. Nah, ini petanya. Kita akan sampai, sesungguhnya kita datang dari Allah, nanti kembalinya kemana nih biar selamat? Ada berapa berarti? 4. Yang 2, ini ketika kita belum dilahirkan, ada di wilayah Allah gitu ya, belum alam dunia. Yang kedua lagi ketika kita di alam dunia. Nah, biar kita tahu dari mana kita berasal, kembalinya kemana. Gitu ya. Syukur kita masih hidup nih, ya, masih di posisi ini. Akhirnya nanti kita bisa belajar tahu petanya mau kemana. Pertama, Ahad Zatullah. Allah mempunyai banyak zat. Allah mempunyai banyak zat. Allah mempunyai banyak nama. Seberapa banyak yang sudah kita kenal dengan nama-nama Allah? Ada berapa Mas Andi yang sudah dikenal? Kenal Allah Mas Andi? Rumah kita. Itu. Pertanyaannya, apakah kita kenal Allah? Ada berapa nama yang sudah kita kenal? Nah, dari 99 saja sebenarnya banyak nama-nama Allah. Dari 99 saja seberapa yang sudah kita kenal? Antara nama Allah ada namanya Ahad. Ya. Al-Ahad. Ahad itu artinya apa? Esa, satu ya, satu. Ahadun. Maka ketika Bilal bin Rabah waktu pas disiksa sama majikannya itu, apa yang dia keluarkan, dia bunyikan? Dia mengambil salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia ambil asma Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Betul begitu ya kisahnya ya. Kenapa? Karena ketika itu Islam baru dikenal, ingin memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum musyrikin pada waktu itu tidak mempercayai adanya Allah, cuma satu Tuhan kita banyak. Lata, Uzza, Manat itu berhala-berhala itu. Nah, jadi sebuah mereka nggak rela. Maka untuk memurnikan itu, maka kemudian Bilal bin Rabah berzikirnya Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Nah, itulah zat Allah namanya Ahad. Ini salah satu dari di dalam